Ya, itu Pak Dirjen yang punya duitnya kan gitu kan. Jadi tapi sudah ada koordinasi itu Pak. Dan kita sudah membuat pedoman-pedoman itu. Mengenai saya tidak begitu jelas, maaf Pak Kasim dari Makassar, perlu pendekatan terbaik. Karena memang yang sedang kita lakukan ini sebenarnya sedang berusaha ke arah terbaik. Tapi apakah itu yang terbaik atau tidak kan bermasalah. Makanya Anda berdua dan seluruh jajaran di Departemen Agama menjalin kerjasama dengan Pustekom ya. Nah ini saya mau tanya juga ke Pak Lili. Nanti akan seperti apa sih Pak jalannya ini Pak? Jadi ini kalau saya mendengar informasi dari Departemen Agama, saya kira langkahnya sudah cukup jauh gitu. Bahkan saya anggap dalam waktu yang sesingkat ini terjadi lompatan-lompatan ya. Luar biasa lah, jadi bagus sekali. Memang saya berharap lebih jauh lagi gitu ya. Tapi yang sudah jauh ini menurut saya sudah cukup bagus gitu. Ya layak diacungi jempol gitu ya. Tapi boleh diutarakan juga Pak Lili punya harapannya seperti apa? Jadi kan gini, ini kan selama ini tuh PJJ ini kan masih sebatas sertifikat ya. Sertifikat. Nah, kita sebenarnya ingin masuk bahwa dengan PJJ ini juga masuk ijazah gitu ya. Nah, ini memang ada suatu proses, ada kebijakan, ada mungkin bahkan ada mungkin lebih tinggi lagi undang-undang. Mungkin undang-undang sebenarnya sudah PP sudah ada, cuman belum jadi PP-nya itu, PP tentang pendidikan jarak jauh. Nah, jadi intinya adalah untuk mencari instrumen hukum yang bisa memayungi kalau kegiatan pemberian ijazah dilakukan lewat pendidikan jarak jauh. Ini maaf saya potong sebentar Pak karena ada telepon masuk lagi, nanti kita sambung. Halo. Ya, halo. Halo, dengan siapa di mana? Ambon. Dengan Pak Edo dari BDK Ambon. Bisa diulang dengan siapa di mana? Dengan Pak Edo dari Balai Diklat Ambon. Pak Edo dari Balai Diklat Ambon ya. Silakan Pak Edo, ada pertanyaan atau komentar yang mau disampaikan? Pertanyaan kami tujukan untuk Kepala Balitbang. Kami di Maluku sangat antusias dan punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan dan mengembangkan diklat jarak jauh. Kami diperhadapkan pada dua tantangan besar dalam pengembangan diklat jarak jauh ini. Halo Pak Edo, suaranya tiba-tiba mengecil, bisa diulangi lagi Pak? Pertanyaan Anda singkat saja. Kami menghadapi dua kendala utama dalam pengembangan diklat jarak jauh ini di tempat kami. Yang pertama, akses jaringan yang sangat terbatas di wilayah kami. Ya. Lalu yang kedua, kondisi geografis daerah kami yang daerah kepulauan. Nah, kira-kira langkah-langkah atau strategi seperti apa yang perlu kami lakukan untuk bisa mengembangkan diklat jarak jauh ini? Ada pertanyaan lain Pak Edo? Ya baik, terima kasih Pak Edo dari Balai Diklat di Ambon ya, Maluku ya. Ini mungkin jenis pertanyaan yang harus dijawab secara kolektif bersama-sama Pak Lili dengan Pak Ato nih Pak. Memang kita paham betul ya, yang namanya kondisi geografis Indonesia itu kan sangat menantang ya, kalau tidak mau dikatakan sukar begitu ya. Pulau tersebar di mana-mana, tapi kita lihat antusiasme dari audiens ini juga cukup positif begitu. Ini kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan dari pihak Anda dulu Pak untuk menyiasati medan geografis yang tidak menunjang ini, kekurangan akses dan sebagainya? Jadi contoh-contoh konkret misalnya kita Widya Iswara itu semua sudah hampir semua sudah diperlengkapi komputer, personal komputer yang laptop apa-apa. Secara pribadi dia, tapi itu dinas. Tidak boleh dimiliki. Jadi kalau mereka ngajar itu sudah siap dengan itu ya. Itu setiap WI. Mungkin yang pertama dulu 160, kemudian masing-masing balai membeli lagi masing-masing. Tapi belum semua. Nah, tahan dulu penjelasan Anda Pak, karena kita harus jeda sebentar. Mungkin nanti kita teruskan lagi untuk menjawab pertanyaan Pak Edo. Pemirsa, kita ikuti lagi bincang-bincang setelah ini. Tetaplah bersama dengan kami.
memasuki segmen jumpa kita yang ketiga. Kali ini kita berikan kesempatan juga bagi penelpon, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi kami melalui pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Saya akan segera melanjutkan bincang-bincang yang tadi terputus dengan Pak Lili. Tadi Pak Ato sebelum jeda sempat menjelaskan bahwa tujuannya pemanfaatan teknologi ini kan justru untuk memperluas jangkauan begitu ya. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran karena Bapak punya pengalaman, kompetensi dan ekspertis juga terkait dengan posisi Bapak di Pustekom begitu. Apa saja Pak yang bisa dilakukan untuk membantu tercapainya tujuan semacam ini? Baik, terima kasih. Jadi mungkin akan saya tarik mundur sedikit ya. Ya. Bahwa ini kan IT, teknologi informasi ini kan suatu kesempatan emas. Jadi dengan adanya T ini, dengan kondisi tantangan yang ada seperti geografi, demografi, Depdiknas ngambillah kesempatan itu. Maka keluarlah TV Edukasi. Ya. TV Edukasi itu diluncurkan tahun 2004. Kenapa ambilnya TV Edukasi? Karena secara teknis memadai, secara biaya lebih murah, relatif murah. Malah lebih murah ya? Relatif murah ya. Jadi ini hanya kita taruh di satelit, tapi jangkauannya bisa seluruh Indonesia. Itulah mengapa inisiasinya berawal dari TV Edukasi. Karena waktu itu stressingnya atau penekanannya kepada wajar 9 tahun, wajar pendidikan wajib belajar 9 tahun, yang kita sasar adalah ke sana, gitu ya. Itu TV Edukasi. Nah kemudian perkembangan teknologi begitu pesat, 2006 kita luncurkan yang namanya Jardiknas. Ya. Gitu ya. Kita sadar bahwa infrastruktur bandwidth itu masih belum merata dan masih sangat terbatas ya. Itulah mengapa konsep di Depdiknas adalah